Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Jasmine David Indianarko, absen 12 dari kelas 12 akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemanasan global dan perubahan iklim. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata bumi akibat kenaikan gas rumah kaca, sedangkan perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca dalam jangka waktu panjang termasuk suhu, curah hujan, dan frekuensi bencana alam. Perubahan iklim ini termasuk konsekuensi dari pemanasan global tadi. Nah, apa sih penyebab terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim? Yang pertama ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini menjadikan panas yang berada di bumi tidak dapat dipantulkan keluar angkasa, tetapi terperangkap di dalam atmosfer. Kedua, polusi udara akibat asap industri pabrik. Industri pabrik menyebabkan banyaknya asap yang dihasilkan dan dapat menghasilkan polusi udara yang akan membuat lingkungan tercemar dan terjadi pemanasan global. Yang ketiga, penebangan pohon, kerusakan, dan pembakaran hutan. Perusakan hutan akan menyebabkan pemanasan global karena hutan memiliki fungsi menyerap gas karbon dioksida dan hutan merupakan penghasil oksigen. Yang keempat, perubahan orbit bumi. Yang kelima, itu polusi sampah plastik yang tidak dapat didaur ulang. Gas metana yang berasal dari plastik yang terkena sinar matahari dikatakan sebagai salah satu penyebab utama perubahan iklim. Hal ini berhubungan dengan peningkatan pemanasan global. Selanjutnya yaitu dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Yang pertama, menaiknya temperatur bumi. Tentu saja, karena naiknya suhu rata-rata di permukaan bumi dalam jangka waktu yang panjang, itu dapat menyebabkan bumi semakin panas. Yang kedua, kepunahan ekosistem. Hilangnya seluruh kehidupan keseimbangan dalam suatu lingkungan alam termasuk hewan, manusia, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya yang tinggal di sana. Yang ketiga, curah hujan dan cuaca tidak menentu. Jumlah hujan yang turun berubah-ubah dan kondisi cuaca sulit diprediksi. Kadang panas, kadang hujan, tidak sesuai tidak sesuai musim atau jadwal biasanya. Yang keempat, lapisan ozon menipis. Lapisan ozon memiliki fungsi mengatur dan menyerap sinar ultraviolet yang masuk ke permukaan bumi, menjaga kestabilan suhu bumi, dan melindungi dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi. Nah, jika lapisan ozon semakin menipis, maka bumi semakin dalam keadaan bahaya. Yang kelima, krisis pangan dan air. Karena hujan yang turun tidak menentu, itu menyebabkan beberapa daerah kekurangan air bersih untuk minum, memasak, mandi, bertani, dan keperluan sehari-hari lainnya, sehingga mereka bisa kekurangan makanan yang cukup dan bergizi. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita menanggulangi dan menyikapinya? Caranya yaitu yang pertama, kita dapat konservasi lingkungan. Konservasi lingkungan dapat kita lakukan dengan cara menanam kembali pohon dan melakukan penghijauan lahan-lahan yang sebelumnya kritis. Yang kedua, menggunakan energi alternatif. Penggunaan energi alternatif dapat kita lakukan dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Yang ketiga, berulang dan efisiensi energi. Yang keempat, edukasi masyarakat mengenai masalah lingkungan. Masyarakat dunia perlu memiliki edukasi dan pemahaman terhadap masalah lingkungan agar sama-sama bersatu untuk menanggulangi masalah tersebut. Yang kelima, dari sektor energi. Enam, dari sektor transportasi. Yang ketujuh, dari sektor industri. Jadi, mari kita tidak menebang pohon sembarangan dan mulailah melakukan penanaman kembali atau menanam pohon-pohon jika bisa. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih.